warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Sebelum ayat ini kita membahas tentang sepenggal kisah Fir'aun, ya, sebagai mewakili ahlul batil dengan segala kedikdayaannya, dan Musa alaihissalam sebagai ahlul haq dengan segala keterbatasan-keterbatasannya. Ya. Begitu pentingnya kisah ini diawali dengan pertanyaan yang seperti kita bahas kemarin, pertanyaan untuk menggugah kita, harus ingin tahu dan harus tahu. Hal ataka hadithu Musa. Ya. Ditutup dengan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya. Sungguhnya di balik kisah Musa dan Fir'aun, atau judul lainnya di balik pertarungan ahlul haq dan ahlul batil ini, harus menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Intinya hampir sama antara penggalan kisah Musa alaihissalam dengan penggalan, ya, ayat berikutnya, yakni ayat 27 sampai ayat 32. Ya. Berbicara tentang qudratullah, ya, kemahakuasaan Allah yang luar biasa, ya, yang tidak ada batasannya dan tidak bisa dilogikakan. Ya. Begitulah seharusnya kita memahami ibrah pertarungan antara al-haq dan batil. Ya. Di mana letak qudratullahnya? Ya. Ya. Maka letak qudratullahnya, ya, bagaimana Musa mulai lahir sampai dewasa itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun, ya, yang kemudian Fir'aunnya menolak, akhirnya ditenggelamkan. Ya. Fir'aunnya di dalam berbagai macam kemampuan, ya, ataupun kedikdayaan, ya, ada pasukan yang luar biasa yang sering disebut dengan wajunuduhu, ya, ada dukungan dana yang unlimited, ya, ada pengikut-pengikut yang sangat loyal, ya, untuk membantu Fir'aun, ya. Sementara Musa dengan segala keterbatasannya, ya. Namun pada akhirnya kemahakuasaan Allah lebih besar daripada kekuasaan manusia, ya. Maka inilah yang harus difahami, yang harus diyakini bahkan, ya,
oleh orang-orang beriman di dalam melihat ya pertarungan antara yang hak dan batil, betapapun yang hak itu dalam segala keterbatasan, tapi kalau terus diperjuangkan, akhirnya Allah tegakkan yang hak dan Allah tumbangkan yang batil itu. Ya. Oleh karena itu ditutup dengan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya. Semakin merasakan atau tahu rincian-rincian kemahakuasaan Allah, semakin membuat manusia kenal dengan Allah, ya. Semakin kenal dengan Allah, tujuannya agar bisa melahirkan rasa takut kepada Allah, ya. Yang nanti ya, Allah akan memuliakan orang yang takut kepadanya itu di ayat yang ke-40, wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, ya, alias dijadikan hawa nafsunya selalu tunduk kepada Allah, tempatnya adalah di surga. Ya. Ya. Adapun terkadang rasa takut itu diungkapkan dengan khosya, yakhsha, ya, atau khofa, ya. Maka ini menunjukkan pentingnya orang beriman punya dua rasa takut. Ya. Ya. Jadi kalau khosya, ya, rasa takut karena ya kenalnya manusia itu dengan sesuatu yang ditakuti. Ya. Ya, sebutlah ada suatu tempat yang terkenal ya riskan secara keamanan, ya, sehingga yang sudah tahu ya berusaha nggak lewat situ, ya. Tapi ada orang yang karena nggak tahu di situ tempat yang riskan secara keamanan, lewat-lewat aja dan akhirnya aman. Ya, kenapa? Yang satu takut karena paham, yang satu nggak takut karena nggak tahu informasinya kalau tempat itu riskan dalam segi keamanannya. Ya, jadi khasyah itu rasa takut yang bersumber dari eh, rasa tahu manusia itu terhadap objek yang ditakuti. Ya. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi takut, ya, takut ya, fil ma'murat, ya, takut dalam hal-hal yang diperintahkan, artinya nggak berani meninggalkan sholat walaupun sekali saja, ya. Nggak berani meninggalkan puasa walaupun sekali saja. Apalah artinya meninggalkan sekali dibanding dengan pengerjaannya sudah ribuan kali. Masalahnya bukan hitung-hitungan. Masalahnya manusia yang kenal dengan Allah memang nggak mungkin melakukan itu. Ya. Jadi ada takut fil ma'murat, ada takut fil manhiyat. Ya. Takut, ya, katakan berzina, ya, ya. Walaupun kalau perhitungan masa sekali aja nggak diampuni, masalahnya bukan sekali dua kali, tapi ya rasa kenalnya dengan Allah itulah yang membuat manusia, orang-orang beriman itu tidak berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Itulah yang disebut dengan khosyah, ya. Ya, karena itu dalam banyak ayat rasa takut yang seperti inilah yang juga sangat diapresiasi oleh Allah, ya. Misalnya surat surat Al-Mulk, ya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, pakai yakhshawna, ya. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir, ya. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, ya. Jadi ada takut fil ma'murat, ada takut fil manhiyat, ada takut fil muraqabat, ya. Takut
karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, seorang suami, seorang istri ya akan lebih mudah untuk saling setia kalau ada muraqabat ya, atau ada uh, pemaduan tiga hal ini ya. Ya, takut kepada Allah ya, tidak berani meninggalkan yang diperintahkan, tidak berani melakukan apa yang dilarang, ya, takut karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah apa besar ketahanan rumah tangga jika tiangnya adalah dasarnya adalah dasar khasyah, rasa takut pada Allah ya. Khofa itu rasa takut yang didasari oleh ya kesadaran tentang dirinya ya. Ya. Dirinya yang banyak salah, dirinya yang banyak kekurangan, banyak keterbatasan ya. Harus berhadapan dengan Allah yang Rabbul Alamin, Allah yang Syadidul Iqab, Allah yang Rahman Rahim ya. Sehingga bercampur aduk antara rasa takut, antara rasa malu, antara rasa khawatir ya. Maka di waktu yang sama takut seperti ini menunjukkan adanya zillah ya, rasa rendah di hadapan Allah, rasa nggak ada apa-apanya di sisi Allah ya. Maka orang seperti inilah yang justru akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena orang yang punya rasa sombong ya, tidak akan ada yakhsha ya, takut jenis khasyah ya, dan takut dengan jenis khauf ya. Dan ketika dua-duanya ini terpadu ya, maka rasa takut itu berarti kan ya rasa tidak aman ya. Ketika sudah biasa dilakukan di dunia, maka Allah tetapkan di akhirat nanti manusia yang sudah biasa takut di dunia, Allah jamin tidak ada rasa takut lagi saat di akhirat ya. Akan nasibnya nanti bagaimana di akhirat ya. Ya, karena sudah dilakukan sejak di dunia. Dan inilah tujuan Al-Quran diturunkan agar kita ya, uh, bisa sedini mungkin merasakan kehidupan akhirat di dunia seperti rasa takut, sehingga nanti di sana orang-orang beriman dijamin la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya. Maka pada ayat berikutnya antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha ya. Intinya sama ya. Ya. Bangun rasa yakinmu akan qudratullah ya, kemahakuasaan Allah dalam khususnya dalam penciptaan-penciptaannya ya, di mana ciptaan-ciptaan itu diberikan untuk manusia ya, itu memiliki keluasan yang luar biasa yang tidak ada batasannya ya. Karena kalau ini dimiliki oleh manusia, maka manusia itu akan apa ya, akan merasa kecil di hadapan Allah ya. Ada istilah merasa dirinya bagaikan debu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini akan apa? Ya akan mudah diatur oleh Allah. Ya. Ya. Terimalah informasiku seperti ini. Lakukanlah perintahku seperti ini. Ya. Tinggalkan laranganku seperti ini. Ya. Itu akan lebih mudah dia melaksanakannya karena rasa kenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala telah membuat dirinya sadar betul bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta inilah
sungguh sangat besar, ya. Dan dirinya bagian daripada semua ciptaan itu memang terasa kecil, ya. Jangankan alam semesta, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya berada di depan gunung aja, ya, ya, di depan gunung gunung gede misalnya, terasa, ya. Dan gunung termasuk benda yang banyak disebutkan oleh Al-Quran. Ya. Baca Al-Hasyr ada gunung, baca Ar-Ra'd ada gunung, baca Al-Ahzab ada gunung. Di sini ada gunung, di An-Nahl ada gunung. Gunung termasuk benda yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian ulama mengatakan agar memang kita bisa mengambil ibrah dari gunung sebagai makhluk yang kokoh, ya, ya, yang kokoh namun mudah berinteraksi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka terhadap orang-orang yang belum kenal Allah, yang tidak menerima, ya, tidak mau meyakini apa yang dijelaskan oleh Allah, ya, ya, diajarkan, disampaikan kepadanya bahwa nanti kamu itu, ya, akan dibangkitkan lagi, hidup lagi, ya, dan kemudian dihisab, ya, ya, malah menerimanya dengan logikanya, ya. Kalau kalau versi surat Yasin itu man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ya. Apa ia manusia yang sudah jadi tulang belulang, ya, romim, hancur, ya. Kalaupun mau dilumat oleh uh, orang yang memegangnya itu bisa, ya. Seperti ini hidup lagi, gitu, ya. Itu logika-logika manusia, ya. Sehingga yang tidak percaya dengan hari kebangkitan seperti yang dijelaskan di sebelumnya, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idzi wajifah, ya. Maka sebenarnya Allah tidak butuh manusia itu harus percaya apalagi mengikuti konsekuensi-konsekuensinya, ya. Tapi itu merupakan rasa kasih sayang Allah, ya. Bahaya manusia, makhluk, ya, yang namanya manusia tidak memiliki keimanan kepada hari akhirat itu sangat bahaya, ya. Di dunia bahaya dan membahayakan istilahnya, ya. Di akhirat, ya, maka dia harus menanggung semua resiko akibat menjadi manusia yang ya, yang bahaya untuk dirinya dan membahayakan untuk orang lain, ya. Maka salah satu pendekatannya adalah Aantum asyaddu khalqan, wahai manusia, apakah kamu yang lebih berat, yang lebih rumit, ya, yang lebih sulit dalam penciptaannya, ya, saat dibangkitkan lagi tuh, ya. Ataukah, ya, asyaddu khalqan amis sama, atau langit ini, ya, langit yang sangat luas ini, ya. Kalau mau pakai akal-akalan, ya, mana yang lebih rumit dalam penciptaannya antara menciptakan kamu kemudian menghidupkannya lagi dengan langit ini, ya. Ya, ini cara Allah menggerakkan logika manusia. Jika manusia itu mau bermain logika terhadap kehidupan hari akhirat, ya, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah ditolong oleh Allah di dalam mengimani kepada Allah itu lebih karena faktor Allahnya, ya. Ya. Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. Maka andai kata nggak menjelaskan seperti ini, saya sudah percaya, ya. Ya.
ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bisa beriman seperti itu. Apalagi orang yang sudah punya kemudahan dalam beriman kepada Allah dan kemahakuasaannya dibantu dengan logika seperti ini. Ya. Bahwa dirimu dengan langit dalam bentuknya, dalam proses penciptaannya itu nggak ada apa-apanya. Ya. Maka aneh jika kamu tidak mau percaya dengan hari kebangkitan ataupun saat kamu dihidupkan lagi oleh Allah, yang tentu secara logikanya jauh lebih mudah, ya. Ya. Sebagaimana diungkapkan di surat Ar-Rum, bahwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Allah yang memulai penciptaan manusia, ya. Kalau antum lahir tahun 70, ya, di tahun 60, 61, 62 itu kan nggak ada, ya. 70 lahir, Allah katakan ya bada'ul khalqa. Allah yang memulai penciptaan dirimu. Ya. Bahwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Ya. Katakan setelah 60 tahun berakhir hidupnya dikubur, kemudian Allah lah yang mengulang kembali wujudmu itu. Ya. Ya, tentu mengulang itu sesuatu yang lebih mudah, ya. Wa huwa ahwanu alaih, ya. Ya. Ibarat seorang ibu, ya, bikin donat misalnya. Yang pertama udah pasti, ya, agak susah, agak mikir ini. Tapi kalau sudah yang kedua, yang ketiga, yang ke-10, ya bikin donat sudah lebih mudah dan udah nggak mikir lagi, udah otomatis saja, ya. Ini ukurannya berapa gram dan seterusnya. Ya, itu manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala yang sifatnya pengulangan secara logika kan secara realita lebih mudah, ya. Maka itu juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menggerakkan logika manusia agar percaya dengan hari akhirat yang sebenarnya cukuplah itu dari Allah, udah selesai, ya. Tapi ya rahmat Allah yang luar biasa, kalau ternyata belum selesai diajak berpikir yang lain, ya. Oleh karena itu Allah ingatkan logika-logika seperti ini jangan sampai tidak diketahui oleh manusia, ya. Disebut di surat Ghafir, ya, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, ya. Penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar, lebih ibarat proyek, itu proyeknya jauh lebih berat, ya, dibanding dengan penciptaan manusia, ya. Maka logikanya jika Allah menciptakan yang lebih besar, yang lebih rumit aja sangat-sangat mampu, ya, apalagi hanya menciptakan manusia, ya. Akbaru min khalqin nas, lebih besar daripada proses penciptaan manusia, ya. Tapi sayangnya Allah katakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, ya. Sayangnya kebanyakan manusia tidak mengerti, ya, logika-logika seperti ini, ya. Antum asyaddu khalqan amis sama, ya. Kemudian dijelaskan bagaimana kemahakuasaan Allah di balik langit itu. Banaha, Allah yang membangunnya, ya. Ya, bahkan di surat Adz-Dzariyat sampai Allah perlu katakan dengan tangannya. Wassama'a banainaha biaidiw wa inna lamusi'un, ya. Allah menciptakan dengan tangannya, ya. Ya, nggak usah dipikirin, ya, bagaimana tangannya Allah, ya. Ya, nggak usah dipikirkan, sehingga kita nggak sibuk dengan, ya, masa begini, masa begitu. Masa Allah berarti kayak makhluk dong, punya tangan juga. Nggak usah begitulah, ya. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ya,
gambarkan di balik penciptaan langit itu Allah sedikit pun tidak merasa lelah. Ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Ya. Sedikit pun Allah nggak merasa kelelahan. Ya. Ya, ibarat ya seorang ibu bikin teh misalnya ya untuk tamunya atau untuk suaminya ya nggak mungkin lah lelah kalau cuma satu cangkir satu gelas ya. Ya, maka kemahakuasaan Allah jangankan sekedar itu ya, sekedar pekerjaan kecil dalam penciptaan langit dan bumi yang 6 hari itu sedikit pun Allah tidak lelah ya. Walaupun orang-orang Yahudi menuduh Allah ya bahwa Allah itu lelah ya. Maka turun ayat ini adanya di surat Qaf ya membantah tuduhan Yahudi ya yang memang biasa suka melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu uluwan kabira ya. Rafa'a samkaha, Allah lah yang mengangkatnya ya ataupun meninggikannya ya menjadi sebuah atap yang rapat ya. Istilah surat Al-Mulk itu hal tara min futur ya. Kamu tidak akan menemukan retak-retaknya ya. Karena betul-betul memiliki fungsi yang ya atau memiliki wujud yang sekuat-kuatnya ya, ya seperti sebuah atap yang ya yang memiliki kualitas yang sangat tinggi ya. Karena itu di surat Al-Anbiya ya Allah istilahkan dengan atap waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha ya. Ya. Walaupun pengetahuan kita dalam hal ini mungkin sangat ya sangat kecil, sangat tipis. Ya, hakikatnya gimana ya nggak tahu dah. Kalau memang kamu itu bukan bukan astronom, ya udah ya, terimalah sesuai dengan penglihatanmu ya. Ya. Yang penting ya penglihatanmu atau pengetahuanmu yang terbatas tentang langit itu mengantarkan kamu lebih kenal dengan Allah dan kekuasaannya. Ya. Bahkan sebaliknya bisa gagal ya. Seorang astronom misalnya tahu semua ya detail-detail ilmu tentang alam semesta, bagaimana langit, bagaimana matahari ya, berapa juta derajat matahari, berapa hafal semua, berapa jaraknya matahari dengan bumi dan semuanya. Tapi tidak bisa membuatnya kenal dengan Allah. Cuma mengatakan itu memang sudah kodrat alam. Seakan alam itu nggak ada pemiliknya, nggak ada pengaturnya. Ya, kalau harus begitu kamu gagal. Ya. Ya, gagal di dalam memahami ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta ini. Ya. Nah, ini bantahan terhadap orang yang mengatakan misalnya ya Al-Quran ini gimana sih kok ngajak orang memperhatikan hal-hal yang tidak banyak diketahui ya. Ya. Di balik kontak misalnya itu banyak sekali pengetahuan yang luar biasa ya. Justru Allah katakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ya. Ya sudah, kalau kamu memang nggak kepingin tahu tentang seluk-beluk onta, minimal 1 poin kamu ketahui ya. Ya. Misalnya 1 poin bahwa onta itu memiliki ya kemampuan berjalan yang sangat jauh sekali ya. Beratus-ratus kilo dia siap walaupun tanpa makan ya. Itu sudah cukup membuat kamu sadar bahwa nggak mungkin ada binatang sehebat ini kalau bukan penciptanya yang hebat ya. Ya begitulah terhadap semua ciptaan yang akan disebut dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Seminim apapun pengetahuanmu terhadap ciptaan-ciptaan itu, kalau menyadarkan kamu tentang penciptanya, itu sudah cukup bagimu di dalam memperhatikan langit itu. Sebagaimana Allah katakan, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ya. Di sini juga akan dibahas, wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Karena siapa yang kenal dengan Allah itu nasihatinya akan gampang. Fadzakir innama anta mudzakir. Kalau nggak kenal Allah, lasta alaihim bimusaitir. Ya, manusia nggak punya kemampuan apa-apa. Sehebat apapun sebuah istilahnya taujih, tausiah, kalau orangnya nggak kenal dengan Allah nggak nyambung. Ya. Maka dilanjutkan, Allah lah yang meninggikan ya langit itu sehingga menjadi sebuah atap yang kokoh, fasawwaha, dan kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias diciptakan di ayat surat-surat yang lain diciptakan tanpa tiang ya. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawna ya. Walaupun para ulama dalam memahami tanpa tiang ini katanya bisa dua kemungkinan. Memang betul-betul nggak ada tiangnya, bi ghairi amadin. Ya. Ataupun ada tiangnya, cuma engkau dibuat ya nggak melihatnya. Makanya ayat berikutnya, bi ghairi amadin tarawunaha. Ya. Ala kulli hal, mau pemahaman pertama, kedua, tetap itu merupakan kecanggihan ciptaan Allah. Ya. Nah, kata difahami memang betul-betul nggak ada tiangnya, luar biasa hebatnya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Mau ada tiangnya tapi nggak kelihatan, hebat juga berarti. Ya, ya itulah Allah yang Maha Pencipta. Ya. Wa aghtasha lailaha, dan Allah lah yang ya menjadikan malam itu menjadi gelap gulita sehingga ya menjadikan tubuh-tubuh manusia itu ya terbawa untuk atau terkondisikan untuk istirahat. Ya. Apa? Allah takdirkan malam itu badan manusia punya sistem refresh kembali sehingga ya, paginya bisa ya bisa beraktivitas lagi secara normal. Ya. Ya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan Allah lah yang mengeluarkan ya, Allah lah yang memunculkan sinar matahari ya di waktu duha ya, ya, ya di mana ya, semua orang tahu merupakan ya, sinar yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya, yang disebut dengan vitamin D ya, yang ya semoga Allah menjaga umat manusia, khusus kaum muslimin, dengan adanya pandemi kemarin sehingga ya salah satu terapinya suruh berjemur ya. Ya. Walaupun ada yang bingung berjemurnya jam berapa sih yang benar ya. Jam 9, jam 10, jam 11 ya. Terlepas itu dari semuanya, pokoknya matahari pagi itu memiliki manfaat. Allah lah yang memunculkan sinar matahari di waktu pagi. Wa akhraja duhaha. Ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Allah lah yang menciptakan ya setelah penciptaan langit dan lain sebagainya itu ya dengan penciptaan dahaha. Ya. Ya. Para mufassirin dalam memahami dahaha ini ada 3 penjelasan. Ya, ya menurut saya terima aja semuanya lah. Ya, ya. Pertama yang paling terkenal adalah dahaha dari kata ya dihyah. Ya, ya dihyah itu ya bulatan telur. Ya, ya. Bulatannya telur dengan bulatannya bola kan beda. Ya, ya.
Maka disebut dengan dahaha, ya, ya, mengambil pelajaran bahwa Allah ciptakan bumi itu ya, dengan kondisi ya, bulat telur. Ya. Sehingga dalam tafsir dikatakan dahaha dengan pengertian seperti ini artinya kawwaroha. Ya. Allah jadikan bulat. Ya. Sebagian lagi mengartikan dahaha, ya, basapoha. Ya, Allah lah yang menjadikan bumi ini ya eh, terbentang. Ya. Sebagaimana ayat-ayat yang lain yang memang ya menjelaskan ya bahwa sifat bumi itu membentang ya seperti yang kita bahas dalam An-Naba ya apa dalam alam naj'alil arda mihada ya karena terbentang itulah ya mau buminya rata mau berbukit-bukit seperti di negara-negara Arab itu bisa aja terus yang dibangun gedung, yang jadi terowongan dan seterusnya, ya, itu termasuk makna dahaha. Ya, ya. Penjelasan yang ketiga, ya ini penjelasan yang dihasilkan dari kalau yang dua penjelasan itu dihasilkan dari pengertian secara bahasa, secara istilahnya kamus, ya, mu'jam, ya. Mu'jam bahasa Arab, daha, ya. Penjelasan yang ketiga ketika dipahami ya ketika ini pemahaman ini muncul di 2014 ya ketika para ahli mengkaji lebih dalam ya hakikat bumi ini ya yang sering kita dengar bahwa ya planet bumi ini 2/3-nya adalah air ya. Maka banyaknya air itulah yang disebut dengan dahaha. Ya. Karena tanpa air itu ya nggak mungkin planet bumi ini bisa bisa berada dalam kondisi yang normal. Ya. Jadi kalau kita, bahkan para ahli itu mengatakan kalau kita lihat laut itu nggak terbayang untuk berapa miliar liter yang ada di laut ya. Kemudian kajian berikutnya lagi ternyata di kerak bumi itu masih juga banyak simpanan air ya. Ya, karena itu kalau kita ya katakan hidup di Jakarta ini ya, jutaan orang ya nyedot air tanah itu nggak pernah habis karena memang ya simpanan air di dalam tanah itu ya juga tidak kalah banyaknya dengan air yang ada di laut ya. Nah, bumi yang seperti itulah yang dimaksud dahaha ya. Jadi ketika bumi dipelajari seperti itu, maka para ahli mengatakan kita lebih setuju dahaha itu Allah lah yang kemudian mempersiapkan ya cadangan air baik baik yang ada yang sudah dinikmati atau yang masih tersimpan di dalamnya itulah dahaha yang kemudian dikuatkan dengan ayat berikutnya akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah lah yang mengeluarkan air dari bumi itu ya yang kemudian dinikmati oleh manusia ya, ya untuk eh, apa untuk menyirami atau memberi minum ya ternak-ternaknya sehingga ya ya istilahnya dari airlah semua manusia ini membutuhkannya ya bangunan di rumah kita itu nggak mungkin nggak tegak kalau nggak ada air ya. Nggak mungkin semen-semen yang ada itu tanpa dicampur air ya. Diri manusia butuh air yang luar biasa ya. Dehidrasi udah lemes ya. Ya, karena itu Allah katakan mata'allakum wali an'amikum ya.
Air itu merupakan kenikmatan bagi kamu dan untuk binatang ternak. Ya. Ya, termasuk sebelumnya adalah wal jibala arsaha. Ya, gunung-gunung yang dikokohkan oleh Allah menghunjam ke dalam bumi, ya. Bahkan di laut pun juga ada gunung, ya. Seperti berita yang terakhir, daerah Pacitan ditemukan gunung baru yang tingginya mencapai 2.300 meter, ya. Ya, yang intinya antara air dengan gunung itu selalu ya tersatukan ya dalam kenyataannya, ya, di mana ada gunung biasanya ada air, ya. Di mana ada gunung apakah di situ ada setu istilahnya, ya, ada danau apakah di situ ada air terjun curug, ya. Nah, itu biasanya adanya di gunung, ya. Nah, karena itu seluruh ayat Quran, baik di surat An-Nazi'at atau surat An-Naml atau surat Al-Mursalat, di mana ada gunung, di situ ada air. Ya. Ada simpanan air. Ya, ya, wallahu alam. Mungkin Pak Joko di sini sudah mulai melihat, ya. Gimana gunung-gunung gersang di Arab situ, kok nggak ada air? Ya. Ternyata akhir zaman, ya, eh, terjadi banyak sumber mata air yang keluar eh, dari celah-celah batu yang ada di gunung-gunung Timur Tengah ini. Ya. Ta'allakum wa li'an'amikum, ya. Maka Allah lah yang menetapkan bahwa semuanya itu adalah kenikmatan bagi kamu, ya. Bukan terjadi secara tiba-tiba, bukan terjadi tidak ada pengaturnya, tidak ada penentunya, maka sudah seharusnya manusia meyakini kemahakuasaan Allah yang akan memudahkannya menerima semua penjelasan-penjelasan Allah, ya, baik karena keyakinannya kemahakuasaan Allah ataupun karena rasa syukurnya, ya. Udah banyak dibaikin-baikin, masa ya diperlakukan sebaik-baiknya, masa manusia enggan untuk ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah, penggalan ya yang keberapa itu? Yang keempat dari surat An-Nazi'at, Al-Maqta' Ar-Rabi' dari surat An-Nazi'at, ya. Semoga sesuai dengan tujuannya, bahwa di dalam maqta' ini agar manusia lebih mengenal Allah yang bisa menghasilkan khusyah dan menghasilkan khauf. Insyaallah maqta' berikutnya tentang hari kiamat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan pada guru kita Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf yang telah memaparkan lanjutan surat An-Nazi'at yang lebih dari ayat 27 lebih ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa uh, kita cerna dengan baik bagaimana Allah memberikan gambaran kekuasaannya melalui penciptaan-penciptaannya yang membuat kita menjadi lebih wagu dan tunduk. Diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya dan digambarkan bagaimana Firaun dia menafikan kebenaran. Sekiranya ada pertanyaan dari uh, Bapak atau dari jamaah sekalian, dipersilahkan bisa di-unmute mikrofonnya. Baik pertanyaan terkait ayat yang dibahas atau ayat-ayat sebelumnya. Persilahkan. Sekiranya ada pertanyaan. Kelihatannya belum
Katanya belum ada nih Ustaz. Iya, Insya Allah mungkin disimpulkan eh, eh, apa para jamaah sudah mendapatkan pemahaman yang baik. Eh, insya Insya Allah untuk bagian ini dan eh, kita akan bahas bagian selanjutnya, penggalan berikutnya dari surat An-Naziat. Insya Allah dua pekan ke depan. Bisa jadi, tapi mungkin dari apakah dari Mekah langsung belum tahu jadwal Ustadz nanti. insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. So, jadi dari Saudi Insya Allah. Untuk itu sekiranya tidak ada pertanyaan, uh, saya dari selaku pengurus kajian tamasya, uh, sebelum kita tutup kaji sore kita hari ini, kita meminta guru kita Ustaz Abdul Aziz untuk menutupnya dengan doa. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustaz. Dengan ditutupnya doa tadi, maka kita sudahi kaji sore kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima segala apa Allah akan catat sebagian dari amal soleh kita hari ini. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk uh, mencerna apa yang disampaikan oleh guru kita. Kita tutup kaji sore kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.